Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Video kali ini saya akan memberikan video mengenai beberapa alasan kenapa power class H itu harganya lebih mahal daripada power class AB. Oke, bagi penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit driver power amplifier kelas H ya. Yang mana ini adalah driver rakitan. Untuk tipenya adalah U25000 ya, PCB nya dari Bandar Power. Nah, jadi ada beberapa dulur-dulur yang menanyakan kenapa alasan kalau power class H itu harganya lebih mahal ya daripada power class AB. Entah itu driver saja seperti ini ataupun power yang sudah jadi, power yang sudah tinggal pakai gitu. Jadi sebenarnya antara power class H dan power class AB itu memang ada beberapa perbedaan ya. Perbedaan yang paling mencolok utamanya itu ada di steppernya. Yang mana power class AB itu dia nggak punya stepper, sedangkan power class H ini dia ada stepper. Nah, itu dari situ juga sebenarnya sudah bisa kita simpulkan kalau power class H itu dia ada tambahan komponen lain, yaitu adalah steppernya ini. Yang mana stepper ini komponennya lumayan banyak sehingga dia meningkatkan atau mengangkat harga produksi dari power itu sendiri. Yang mana kalau power class AB itu dia nggak ada stepper, jadi cuma pure driver saja gitu. Jadi misalkan ini kita buat kelas AB, maka si steppernya ini kita hilangin seperti ini loh. Nah, ini maka dia power class AB seperti ini. Nah, harganya cuma segini yang bisa kita lihat di sini. Kalau dia jadi kelas H, maka kita perlu tambahan lagi stepper. Jadi keseluruhan ini. Jadi harga yang tadi ditambah dengan steppernya ini. Jadi lebih mahal gitu. Jadi alasan pertama yang pasti karena power class H itu dia untuk ada tambahan komponen, yaitu berupa stepper. Tambahan blok lah. Yaitu penambahan komponen-komponen yang ada di blok si steppernya ini. Yang mana untuk steppernya ini tergantung dari power class H-nya ya. Kalau power class H-nya itu dia lumayan tinggi, lumayan untuk tegangan tinggi gitu, maka dia membutuhkan dioda mur dan juga MOSFET yang bagus dan juga kadang banyak ya, dan ini harganya lumayan gitu. Seperti itu. Jadi yang pasti itu alasan pertamanya. Lalu alasan keduanya adalah karena power class H ini dia disuplainya itu untuk tegangan tinggi. Ya, untuk tegangan tinggi, maka dari itu komponen yang dipakai atau komponen yang dipasang itu juga harus komponen yang benar-benar ori dan bagus gitu. Soalnya kalau komponennya abal-abal, ketika dia dipasangkan di power class H itu mungkin nggak akan awet. Yang pertama, yang kedua mungkin trouble, yang ketiga akan cepat rusak, cepat putus, cepat kebakar. Karena power class H ini kan dia mainnya di tegangan tinggi gitu, tegangan yang 100-an lebih. Jadi membutuhkan komponen yang benar-benar bandel, awet, dan juga kuat gitu. Komponen yang bagus lah, seperti itu. Jadi terutama di komponen-komponen atau di bagian-bagian yang dia itu membutuhkan atau dia itu komponen yang menerima tegangan langsung dari trafo atau tegangan langsung dari suplai utama lah gitu. Jadi kan di driver ini kan ada beberapa jalur yang dia itu menerima tegangan langsung dari power supply utama. Tegangannya itu besar. Ada juga yang enggak, yang kecil gitu, yang sudah diturunkan arus dan tegangannya. Misalkan di bagian sini ini RR yang kecil ini dia aman karena dia tegangannya atau arusnya juga itu kecil. Tapi kalau RR yang besar seperti ini, R zone seperti ini ya, itu dia tegangannya itu langsung ngambil tegangan dari jalur utama, dari power supply utama. Jadi harus benar-benar benar-benar harus yang bagus supaya dia nggak cepat putus seperti itu. Terutama juga untuk alasan lainnya kenapa powernya itu bisa lebih mahal, ini bisa dibilang untuk power yang sudah jadinya ya, power yang sudah siap pakai gitu. Tadi kan untuk dua alasan yang pertama itu karena ini kan, karena misalkan kita order drivernya saja, beli drivernya saja. Nah, kalau alasan yang ketiga ini dia secara keseluruhan gitu. Jadi misalkan kita beli power yang sudah jadi, yang siap pakai, kenapa lebih mahal gitu, bisa 2 kali lipat harganya daripada power class AB. Yang pertama adalah finalnya. Final yang dipasang di power class H itu harus benar-benar finalnya itu original dan juga bagus. Dan kadang
jumlah finalnya itu power class A itu bisa lebih banyak daripada power class AB terkadang kalau emang dia tegangannya tinggi gitu. Jadi emang finalnya juga harus original, harus yang bagus supaya dia lebih kuat. Soalnya final ini kan dia salah satu komponen yang paling utama lah di power class A itu, di semua power sih, karena dia itu penguat akhir. TR final itu dia penguat akhir dan dia itu transistor yang paling panas daripada transistor lainnya. Jadi emang benar-benar harus transistornya finalnya itu harus benar-benar bagus, kuat. Jadi nanti powernya itu bisa awet dan juga hasil suaranya itu bisa lebih maksimal. Nah, lalu selain dari driver dan final, untuk power supply juga di power class A itu dia berbeda lur. Jadi power class A itu biasanya untuk elko-nya itu lebih banyak karena dia itu pakainya sistemnya seri paralel untuk sistem elko-nya. Dan juga untuk elko-nya juga untuk power class A itu dia bukan elko-nya yang tegangannya kecil, tapi tegangannya itu 100 volt lebih gitu. Kalau di power class A itu kita pakai tegangan di body trafonya itu misalkan elko-nya bagus ya, di bodinya itu tulisan 100 volt itu masih bisa 100 volt, 120 volt bisa. Tapi kalau power class A itu bisa lebih gitu. Kalaupun misalkan paling kecil juga paling 120, 150 gitu. Dan sistem pemasangannya itu seri paralel. Dan kalau dulu pernah lihat power class H, itu biasanya untuk elko-nya itu banyak. Ada yang 12 biji, ada yang 12, ada yang 10 gitu. Dan kalau power class A itu ya pakai 8 biji, pakai 6 biji itu sudah oke. Tapi kalau power class A emang butuh lebih banyak elko. Soalnya dia kebanyakan pakai sistem seri paralel seperti itu. Kalaupun dia pakai sistem paralel saja untuk elko-nya, kebanyakan elko-nya itu voltasenya 200 lebih gitu, 250 volt, 200 volt gitu. Jadi emang dan elko yang tegangannya tinggi dan kapasitasnya besar itu harganya lumayan mahal di pasaran seperti itu. Jadi dari power supply juga itu lebih mahal daripada si power class AB itu. Lalu untuk alasan lainnya adalah di trafo. Nah, di trafo ini kalau kita misalkan pakai power class AB itu kita kan misalkan pakai tegangannya itu 45 volt. Ya, itu ada di toko itu banyak banget trafo segala merek, segala model, ada banyak yang tegangannya itu 45 volt gitu, trafo konvensional lah bisa dibilang trafo tokoan. Tapi kalau kita pakai power class H itu kan tegangannya ganda ya, tegangannya double. Misalkan kita pakai kit ini, kita butuh supply yang trafonya itu 50 volt dan 100 volt. Nah, kita cari di toko elektronik biasa itu yang bukan khusus audio, itu kita nggak akan nemu gitu. Soalnya trafo kotak itu nggak ada yang 50 dan 100 volt itu nggak ada. Jadi kita harus kita harus pesan custom gitu ke orang pengrajin atau pembuat penggulung trafo. Kita request gitu pengen trafo 50 volt dan 100 volt, atau enggak kita bisa pakai trafo biasa, pakai trafo kotak biasa, cuma kita butuhnya 2 biji gitu. Jadi dari trafo pun harganya pasti 2 kali lipat daripada power class AB seperti itu. Jadi ketika semuanya digabungkan antara trafo, power supply dan driver final, itu harganya pasti lebih mahal daripada power class AB seperti itu. Jadi dan juga biaya perakitan lur. Biaya perakitan juga lebih mahal pastinya karena lebih banyak komponennya, atau lebih banyak lah komponennya, kabel-kabelnya dan lain sebagainya itu. Jadi ongkos produksinya juga, ongkos untuk pemasangan perakitan itu juga lebih mahal. Jadi nggak heran lagi kalau misalkan power class A ini dia harganya bisa 2 kali lipat daripada power class AB seperti itu. Dan makanya power class A ini dia jarang banget dipakai untuk rumahan gitu. Jadi kebanyakan power class A ini dia peruntukannya itu emang benar-benar untuk cari uang, untuk tanggapan lah istilahnya kalau orang Jawa, untuk tanggapan. Misalnya kalau untuk power hajatan, untuk power lapangan, konser gitu, kebanyakan pakai kelas H gitu, ataupun kelas-kelas lainnya lah di atas power lainnya, tapi kelas H juga termasuk seperti itu. Jadi
kalau kita untuk rumahan itu kan kita nggak perlu yang wadahnya besar banget kan. Rumahan itu ya cukup adanya gitu, maksudnya ya kita butuh seberapa kuat sih untuk rumahan gitu kan, beda peruntukannya. Kalau sama untuk hajatan itu kan kita butuh tenaga yang kuat supaya bisa menjangkau area yang jauh seperti itu. Kalau rumahan saya rasa nggak perlu pakai power class H, tapi tergantung selera juga gitu. Kalau misalkan uangnya ada kuat beli kelas H ya monggo saja, itu juga lebih bagus. Soalnya power class H itu juga tenaganya lebih besar sih pasti daripada power class AB gitu. Dan juga kalau untuk rumahan itu kebanyakan kalau misalkan kelas AB itu kok nggak ngangkat, kurang kuat, biasanya di BTL gitu. Dan saya rasa power BTL dan power kelas H itu juga untuk harganya, untuk biaya perakitan apa segala macam ya kurang lebih hampir sama lah gitu. Tapi saya rasa masih mahalan kelas H sedikit daripada. Jadi untuk urutannya power kelas AB itu paling murah, terus BTL kelas AB itu lumayan mahal, di atasnya lagi kelas H gitu. Jadi ya kalau rumahan itu kebanyakan pakai BTL kalau pengen tenaga gede gitu. Jarang sih saya pakai rumahan itu pakai power class H gitu. Soalnya listrik rumahan juga kalau listriknya nggak gede itu juga akan jelek sih kalau pakai power class H gitu. Jadi power class H itu kebanyakan ya itu tadi untuk hajatan lah, untuk kelas profesional seperti itu. Dan ya sebanding lah dengan uang yang dikeluarkan ya. Power class H itu dia untuk biaya produksinya atau biaya lain sebagainya itu bisa 2 kali lipat dari power class AB, tapi untuk suaranya, untuk tenaganya dijamin pasti lebih kuat daripada power class AB gitu. Tapi kalau untuk kualitas suara bisa dibilang sama, power class H dan power class AB itu dia untuk kualitas suaranya sama-sama bagus gitu. Cuma power class H itu dia lebih kuat tenaganya, lebih besar wattnya, lebih kuat dan juga lebih mantep, lebih hurek seperti itu. Itu loh ya, mungkin video mengenai pembahasan kenapa power class H itu bisa lebih mahal gitu daripada power class AB. Jadi dulu nanti kalau misalkan ada power class AB, oh harganya mahal banget, nah itu supaya dulu nanti nggak kaget, karena dulu sudah nonton video ini jadi sudah tahu kenapa alasan kalau power class H itu mahal gitu. Oke, terima kasih loh dia sudah nonton video sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.